Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di kota-kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi, ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Sungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan orang yang pertama yang akan menjadi yang terakhir." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi. Merdeka. Masih edisi 17-an. Saudara-saudari, 17-an identik dengan perlombaan. Dan barusan kemarin di paroki diadakan banyak perlombaan. Ada macam-macam perlombaan, dari lomba bapak-bapak main futsal pakai daster, sampai juga perlombaan tumpeng. Dari perlombaan-perlombaan itu saya diminta menjadi juri, yaitu juri tumpeng dari 13 wilayah. Saudara-saudari, menjadi juri tumpeng itu betul-betul penuh dengan perjuangan. Karena saya sebagai juri yang jujur, adil, dan rendah hati tidak sombong, saya satu persatu mendatangi stand dari para peserta tumpeng itu, melihat betul-betul kriteria-kriterianya. Dan yang namanya juri tumpeng itu beda dengan juri yang lainnya. Kalau juri untuk bisa model itu cuma melihat saja. Kalau menjadi wasit untuk futsal, melihat dan menilai. Kalau saya harus mencicipi. Saudara, 13 wilayah, ada 13 tumpeng yang harus saya cicipi. Dan semuanya saya harus mencicipinya. Sampai saat ini saya berasa masih kenyang. Padahal sore, saya kalau ke dapur lihat segitiga sudah langsung kenyang. Karena tumpeng itu bentuknya segitiga gitu ya. Jadi ini 13 hari ke depan nampaknya saya tidak makan. Ini serius. Dari kemarin sampai hari ini, itu siang sampai hari ini saya masih berasa kenyang dan belum makan. Mudah-mudahan 13 hari ke depan sudah cukuplah bekal saya lah. Saudara-saudari, jadi juri lomba tumpeng itu kan 13 wilayah.
Dan masing-masing wilayah itu menampilkan keunikannya. Dan ketika dinilai ya harus dimakan, itu masing-masing tumpeng, namanya tumpeng itu tidak afdol kalau tidak ada sambal. Dan parahnya saya diminta untuk mencicipi 13 sambal yang pedas-pedas. Bolak-balik akhirnya setelah itu saya keluar masuk toilet begitu. Itu perjuangan menjadi seorang juri yang handal, jujur dan baik hati gitu ya. Dan karena 13 wilayah saya mau adil. Setiap saya cicipi masakannya, setiap saya saya nilai, saya harus mengatakan kepada mereka, enak sekali gitu. Apapun rasanya saya harus mengatakan enak sekali. Yang sebelahnya pasti iri kan? Makanya 13-13-nya bayangkan saya buka masker 13 kali, enak sekali gitu. 13 kali begitu ya. Sampai saya udah susah senyum lagi begitu. Dan tentu saja jadi juri tumpeng itu banyak juga digoda oleh peserta. Saya disogok pakai 2 tahu. Romo menangin ya gitu. Diselipin 2 tahu gitu supaya saya makan gitu. Ya, cuma tahu. Kalau paha ayam saya pertimbangkan gitu ya. Dikasih tahu gitu. Karena lidah saya itu pokoknya serba enak, makanan apapun yang masuk ke saya, lidah saya pasti enak. Maka saya nilai semua 100. Tidak tahu siapa pemenangnya pokoknya. Jadi kalau ada wilayah-wilayah yang merasa kalah, itu bukan saya yang nilai berarti ya. Saya kasih 100 semua kok ya, tenang aja. Jadi juri tumpeng itu sebetulnya adalah yang mengasihkan adalah bisa tahu itu nyicipin satu persatu. Dan setelah nyicipin itu nampaknya peserta itu berharap sekali supaya masakannya itu enak gitu. Dan saya melihat itu masakannya semuanya enak-enak gitu. Di pastoran kalau ada yang datang kasih rantangan seperti itu, Romo bagaimana rasanya? Pasti saya bilang, enak sekali gitu. Pasti. Dan mohon nanti panitia kalau misalnya mau ada kompetisi, jangan saya jadi jurinya karena semua pasti akan nilai 100 semua begitu. Jadi tidak berkompetisi. Masalahnya harus ada yang menang. Dan masing-masing saya lihat berjuang ya. Perjuangan luar biasa loh bikin tumpeng itu. Ada yang seminggu sebelumnya itu udah menyicil bahan-bahan cabai, tomat segala macam. Ada yang kemarin semalaman tidak tidur ngukus nasi supaya jadi tumpeng segitiga begitu ya. Ada juga yang tumpengnya itu dibuat warna-warni, merah, kuning, hijau begitu. Supaya kelihatan merah putih gitu. Ini tidak dari pewarna Romo, ini dari buah gitu. Wah, diperjelasin prosesnya begitu. Dan itu mereka tidak langsung instan. Berjuang mereka supaya dapat memenangkan pertandingan itu. Jadi selamat buat yang menang ya. Ya buat yang kalah sekali lagi bukan saya yang menilai, semuanya saya menangkan gitu. Jadi kompetisi yang tumpeng ini saya melihatnya perjuangannya luar biasa. Jadi satu, mereka sudah capek, lalu kemudian menyusun tumpeng itu dengan keringat luar biasa, ya, mengucur ke seluruh tubuh sampai ke tumpeng-tumpeng itu gitu ya. Dan saya orang pertama yang nyicipin gitu. Tapi luar biasanya adalah mereka ini senang dan bergembira dengan tumpeng itu. Kenapa saya bicara dengan soal tumpeng dan saya bicara soal perlombaan? Karena tadi di antara semua yang bagus-bagus itu sama-sama berjuang, sama-sama untuk berusaha keras, tetapi ada beberapa yang dipilih untuk menang. Juara 1, juara 2, juara 3, walaupun sama-sama berjuang. Dan tentu saja hal itu pada hari ini mengantarkan saya pada satu hal yang menggelitik saya, yaitu pada Injil hari ini. Sementara Yesus berjalan, lalu ada orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Yesus mengatakan, berjuanglah melalui pintu yang sempit, dan berjuanglah supaya pintu itu tidak ditutup. Ini seolah-olah kayak lomba tumpeng. Orang udah berusaha berjuang ya untuk bisa memenangkan, untuk bisa selamat. Keselamatan itu ternyata harus diperjuangkan. Artinya diperjuangkan itu adalah ada anugerah yang dari kita sendiri membutuhkan
satu perjuangan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah keselamatan itu. Perjuangan itu maksudnya adalah sebagai suatu bentuk sikap dan perbuatan kita untuk mendapatkan hadiah keselamatan itu. Orang diminta untuk mengubah sikapnya, berjuang melalui pintu yang sempit dan juga melalui pintu yang akan ditutup. Jadi kalau saudara-saudari ikut lomba 17-an itu pastikan ada yang dimenangkan ya. Banyak yang ikut tapi sedikit yang dimenangkan. Nah ini kan orang ngeri di sini. Makanya dia tanya, kalau begitu yang diselamatkan hanya sedikit, padahal kami semua ikut sama Tuhan. Kami semua jalan bersama-sama. Engkau mengajar di kota-kota kami, tapi kenapa sedikit yang diselamatkan? Yesus tidak mengatakan sedikit dan banyak, tetapi yang dikatakan berjuanglah. Nah ini, berjuanglah. Perlombaan itu butuh perjuangan untuk bisa menang, tetapi di sini bukan kompetisi. Di sini Yesus mengatakan berjuanglah. Dan ini kata perjuangan ini mirip dengan semua perlombaan, termasuk lomba tumpeng tadi itu. Orang berjuang dari seminggu sebelumnya, dari sehari sebelumnya sampai hari H. Nah, dalam perjuangan itu ada dua kriteria yang bisa lolos. Satu, tentu keselamatan itu orang harus berjuang melalui pintu yang sempit. Yang kedua, jangan sampai pintu itu ditutup. Jadi ada dua kriterianya untuk bisa istilahnya kalau lomba itu menang, ya, keselamatan. Jangan sampai pintu itu ditutup dan juga berjuang melalui pintu yang sempit. Nah, saudara-saudari, dua hal ini mau saya jelaskan. Ketika orang, kalau ibaratnya Paulus itu, mari kita berlomba-lomba dalam iman untuk bisa mendapatkan hadiah. Nah, ini perlombaan berjuang melalui pintu yang sempit dan jangan sampai ditutup. Yang pertama melalui pintu yang sempit dulu. Jadi kalau dikatakan berjuang melalui pintu yang sempit, pintu itu apa? Pintu itu tentu saja kita tahu pintu untuk buka tutup. Tetapi arti lainnya, pintu itu disebut sebagai sebuah istilahnya kesempatan. Jadi pintu itu diibaratkan sebagai sebuah kesempatan. Orang bisa memiliki kesempatan untuk masuk. Pintu yang ditutup itu mengandalkan bahwa tidak ada harapan lagi. Tapi pintu yang terbuka itu ada kesempatan, walaupun sempit. Nah, jadi pertama istilah pintu itu bukan hanya sebagai buka tutup, tapi ini adalah istilah sebagai sebuah kesempatan. Yang namanya kesempatan jangan disia-siakan. Yang namanya kesempatan harus dilakukan, karena belum tentu datang dua kali. Itu istilah dalam bahasa Yunani yang artinya adalah kesempatan, pintu, yura. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang dimaksud dengan sempit itu? Jadi di gerbang-gerbang kota, terutama di kota Yerusalem pada zaman Yesus, itu ada pintu utama gerbang dan ada pintu yang paling kecil di sebelah kanan kiri. Saudara-saudari kalau lihat ke belakang, itu ada pintu utama gereja dan kanan kirinya itu ada pintu yang mendampingi. Yang dimaksud pintu yang sempit itu adalah yang di kanan kiri itu. Tapi kalau dalam sebuah gerbang, pintu di kanan kiri itu lebih sempit lagi. Karena biasanya kalau sore pintu gerbang kota itu ditutup. Orang bisa masuk itu lewat pintu yang kecil, yang kanan atau kiri itu. Dan masalah yang disebut sempit itu bukan hanya orang. Kalau orang mungkin bisa masuk walaupun sempit. Tetapi yang dimaksud kalau misalnya saudara-saudari pernah dengar istilah susah seekor unta masuk ke lubang jarum. Itu maksud lubang jarum itu adalah pintu yang sempit itu. Susahnya kenapa? Karena pada waktu itu unta dipakai untuk kendaraan, untuk bisa mengangkut barang yang ada di punggungnya. Jadi kalau dia masuk, berarti punggungnya itu harus dilepaskan sebuah barang-barangnya supaya dia bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Nah, kalau Yesus mengatakan berjuang melalui pintu yang sempit itu, berarti saudara-saudari kita semua diajak untuk melepaskan itu semua. Jangan-jangan kita punya barang-barang yang sebenarnya tidak perlu untuk masuk di situ kita bawa. Ada ransel, ada tenda, ada apapun, ada segala macam digendong jadi satu, sedangkan pintunya sempit. Nah, untuk masuk ke situ ya dilepaskan supaya kita bisa masuk, bisa fokus. Pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Nah, ini adalah pintu yang sempit ini, berjuang itu adalah sebuah tantangan pilihan.
Kita tentu saja dalam hidup kita sehari-hari, kita berjuang untuk mendapatkan nafkah, harta, benda, dan juga yang lainnya. Bukan hanya harta benda saja yang bisa mengikat kita dan kita gendong di punggung kita, yang kita bawa di punggung kita, yang masih kita ikat di punggung kita. Ada banyak. Dan tentu saja prioritas untuk masuk ke situ ya harus dipilih. Artinya bukan berarti kita meninggalkan segala-galanya, tidak usah bekerja, tidak usah mencari, bukan. Tetapi adalah mari berjalan bersama, ya, apa yang kita cari dalam dunia ini, jangan lupa ada fokus yang harus kita masuk dalam pintu itu. Kita harus berjuang bersama untuk masuk ke situ. Dan tentu saja apa yang tidak bisa kita bawa, kita lepaskan. Nah, jadi tentu saja hal ini mau mengingatkan kita pada pintu yang sempit itu, barang-barang bawaan yang tidak perlu. Ya saudara-saudari sudah tahulah, kalau mau masuk surga, barang-barang yang tidak perlu itu jangan dibawa, sempit nanti masuknya, sempit gitu ya. Saudara-saudari pasti sudah tahu barang-barang mana saja yang saya bawa kalau mau masuk surga. Masa iya Mercy, ya, masa iya motor, ya, masa iya apa gitu kan, enggak kan. Nah, jadi barang-barang itu tentu saja ini berkaitan dengan fokus. Dan supaya kita ingat akan pintu itu untuk masuk sebuah kesempatan. Itu pertama, berjuang melalui pintu yang sempit. Yang kedua, jangan sampai ditutup. Ini kita ingat perumpamaan 5 orang gadis bodoh dan pintar yang mencari minyak, padahal pintunya mau ditutup karena pengantin sudah datang. Nah, orang di sini diingatkan untuk berjaga-jaga dan cepat. Yang namanya kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan malah nanti sajalah, minyaknya belum ada, nanti sajalah, entah bisa beli. Nah, kita diajak untuk merubah sikap. Jangan bilang besok sajalah, umur saya masih muda, besok sajalah, saya masih banyak waktu, nanti sajalah. Dan tentu dikatakan pintu itu ditutup kapanpun terserah. Jadi kesempatan yang sudah ada jangan disia-siakan. Ini adalah dimana kita diajak untuk merubah sikap, merubah kebiasaan lama yang buruk menjadi sesuatu yang baru. Tidak perlu ditunggu-tunggu, kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan sampai pintu itu ditutup. Itulah yang disebut dengan 2 kriteria untuk masuk pada kemenangan tadi, keselamatan tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita semua sudah rajin kalau namanya berjuang. Dari berjuang bekerja, berjuang lomba, berjuang apapun. Nah, sekarang bagaimana kita mau berjuang untuk keselamatan? Yaitu masuk pada pintu yang sempit, berani untuk bisa fokus dan melepaskan yang tidak perlu. Yang kedua, yaitu jangan tunggu nanti, tapi sekarang. Karena kesempatan siapa tahu tidak datang 2 kali. Oleh karena itu, mari manfaatkan waktu kita dan gunakan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Amin.